fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini kelak juga bisa menjadi sebab kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dalam rangka kebaikan. Hari ini kita bertemu di tempat yang baik. Besok Allah pertemukan kembali kita di tempat yang terbaik yang memang kita impikan, gitu ya. Saya izin menyapa ya bunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan yang mewakilinya Ustaz Afwan nih hadir dan duduk di sini. Sekarang di rumah insyaallah asatidz kita jauh lebih dibandingkan dengan saya duduk di sini. Kepala sekolah, saya belum kenal ada kepala sekolahnya. Oh lagi izin gitu ya. Ayah bunda sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah salam belum tadi ya? Udah ya. Bahagia sekali pagi hari ini dipertemukan dengan ayah bunda sekalian. Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita penuh berkah ya. Baik ayah bunda sekalian, selamat pagi. Belum kompak nih. Kalau saya bilang selamat pagi, jawab dengan satu kali tepukan, boleh? Kompak, semangat, konsentrasi. Selamat pagi. Satu kali tepukan, gak usah pakai kata-kata pagi. Siap? Selamat pagi. Kalau siang 2 kali. Siap. Alhamdulillah. Kalau sore 3 kali? Belum. Baru dikasih tahu kan? Sabar. Selamat sore. Kita bikin aturan main ya. Sampai dengan nanti kalau ada kata pagi, siang, dan sore bertepuk sesuai kesepakatan. Biar konsen ya. Bisa ya? Pagi, siang, sore aja. Waktu lain nggak usah. Baik, selamat pagi. Pagi, siang, malam. Nggak usah. Saya bilang nggak usah. Biar di pagi, siang, sore aja. Baik, sekali lagi alhamdulillah bahagia sekali pagi hari ini. Kan setiap ada kata pagi, siang, sore bertemu sesuai kesepakatan. Baik, alhamdulillah bahagia sekali saya pagi hari ini ketemu dengan para ayah bunda. Kelas berapa ini? Wali Santi kelas berapa? Oh 7, 8, 9 dari Mahat Assalam ya. Masih jauh nggak kalau dari sini Mahat Assalamnya? Lumayan ya. Alhamdulillah pagi hari ini saya melihat bunda dan ayahnya semuanya bahagia. Bahagia kan? Jangan-jangan saya doang yang bahagia sekarang. Bahagia ya? Bahagia semuanya. Biasanya kalau paginya bahagia, itu siangnya bahagia. Seharian bahagia. Saya motivator, basicnya motivator. Saya selalu mengatakan kalau kita ingin mengubah bagaimana kualitas hidup kita, itu dimulai dari pagi hari. Karena kalau paginya baik, itu seharian baik. Benar ya? Coba bunda bangun tidur dalam keadaan nyaman, enak. Itu melakukan aktivitas nyaman gak? Tapi bangun tidur bete. Itu seharian bete gak? Bapak juga berangkat kerja bete, di jalan ketemu sesuatu yang gak disukai, ngomel, biasa gitu ya. Kerjaan jadi gak optimal, maka kondisikan pagi hari. Nitip yang masih punya anak di rumah, bunda, kalau pengen kualitas anaknya baik, terutama para bunda. Kenapa saya bilang terutama para bunda? Karena bunda itu mataharinya di rumah. Bunda bersinar, satu rumah ikut terang. Bundanya redup, satu rumah ikut redup. Bunda bahagia, satu rumah bahagia. Makanya tolong bunda pagi hari kondisikan hati dan perasaan, bisa? Supaya anak berangkat juga nyaman, ayah berangkat nyaman. Kalau bundanya mencekam, satu rumah ikut mencekam. Satu teriakan bunda bikin rumah mencekam, ya enggak? Gak percaya. Jangankan anak-anaknya, ayahnya juga ikut-ikutan mencekam kalau bunda teriak dulu. Hari Minggu, ayah scroll handphone, padahal bundanya lagi masak, lagi beres-beres rumah segala macam. Anak di kamar main handphone, bunda sendiri beresin. Capek gak bu? Capek gak? Capek. Tiba-tiba ruang tamu yang udah diberesin berantakan lagi, gimana perasaannya bu? Kesel. Tiba-tiba karena nggak bisa kontrol, bunda teriak, ya Allah siapa? Itu bunda teriak sampai seluruh rumah mendengar.
Ayah yang tadinya scroll handphone langsung naruh handphone dan pura-pura gitu kan? Makanya teriakan bunda itu bikin suasana mencekam, ya. Makanya di pagi hari bikin suasana nyaman. Karena berapa banyak rumah-rumah yang paginya itu nggak nyaman, iya nggak? Contoh, bunda lagi masak, tiba-tiba anaknya nanya, bunda, kos kaki aku di mana? Kan ada di loker, cari Ki. Udah aku lihat nggak ada, cari yang benar, cari nak. Udah aku lihat, cari yang benar. Aku udah cari benar. Kalau bunda cari dan ketemu, bunda apain dong? Anak bunda 5, bukan cuma kamu yang bunda urus tiap hari, ada kos kaki, tas, sepatu. Bisa nggak sih seperti itu mencegah bunda? Apalagi kalau bunda juga kerja, iya nggak? Bunda, ayo dong. Bundanya kerja, bundanya juga ngajar. Bunda, ayo dong, aku udah telat sebentar, nak sabar. Tapi aku telat bunda. Bukan cuma kamu yang sekolah ya, bunda juga sekolah. Dan kita satu sekolah. Jadi, kondisikan bagi hari yang masih punya anak-anak. Kalau yang udah di pesantren mah lumayan ya. Oke, bunda semua katakan yang tinggi. Ayah juga dong. Anak yang tinggi semua konsentrasi. Kita hari ini senang-senang aja materi. Yang tinggi ke depannya. Semua lihat saya ke atas ya. Tutup, buka, tutup, konsentrasi, buka, gerakin pelan-pelan. Lebih cepat, semakin cepat tarik nafas sambil mikir, usap-usap dagunya. Dagu. Orang lebih percaya dengan apa yang mereka dibandingkan dengan apa yang mereka. Dalam pendidikan, salah satu hal dan pilar paling utama adalah keteladanan. Karena itu yang diajarkan oleh Rasul kita. Ya enggak? Berbusa-busa kita nasihatin anak kalau kita nggak bisa memberikan teladan, tahu besar. Percaya deh, tahu besar. Contoh kecil aja. Saya tanya kepada bundanya dulu ya. Itu nanti ayah bagi. Bunda, pengen anaknya punya tutur kata lembut? Pengen anaknya nggak gampang ngegas? Bunda kalau manggil anak gimana? Sayang, Masya Allah. Kalau lagi normal kan? Kalau tanggal tua? Bunda lagi di dapur lagi masak. Ya, Bunda lagi di dapur lagi masak nih. Anak lagi main di pekarangan. Tiba-tiba Bunda pengen minta tolong sama itu anak. Yang Bunda lakukan? Panggil tuh anak. Kakaknya nggak dengar. Yang Bunda lakukan? Perbesar volume, naikkan intonasi, gitu kan? Kakak, ya Allah kakak. Katanya pengen anaknya datang ke kita nggak gampang ngegas, tapi contoh yang kita berikan kitanya ngegas, kan aneh, iya nggak? Iya nggak? Pengen anak disiplin dengan aturan? Ustaz, di mana ada aturan ya? Ada aturan. Ada lah, kalau nggak ada aturan mah kayak hutan dong. Pengen anak disiplin dengan aturan di rumah ataupun di pesantren? Maka ajarkan dari mana? Ajarkan dari bunda. Aneh ketika para ayah pengen anak yang ikut aturan, tapi ketika ada lampu merah, ayah terobos. Bunda, aneh kalau bunda pengen ikut aturan, tapi jalannya one way, bunda tetap terobos. Maaf ya, saya keras nih kalau orang yang one way masih terobos one way. Saya jam 12 malam tanya anak saya, lampu merah saya berhenti. Aturan mainnya gitu, kosong memang, nggak ada yang lihat memang, nggak ada CCTV memang, tapi aturannya begitu. Anak saya sudah bisa bawa mobil, usianya baru 16 tahun. Sekarang saya dalam kondisi tidak fit. Bukan anak saya yang saya minta, nggak
sopan sih. Saya minta tolong ke mertua saya. Pak, tolong Pak. Bapak sekarang lagi nunggu di mobil gitu kan ya. Kalau mau dipaksakan anak saya bisa datang ke saya, tapi kenapa nggak mau? Aturan negara kita nggak boleh. Berapa banyak sekarang anak SD yang sudah bawa motor? Berapa banyak sekarang anak SD yang sudah bawa motor, padahal belum punya SIM? Tiba-tiba dia melanggar aturan dan kesepakatan di rumah, bapaknya ngomel-ngomel. Yang ngajarin kita, sekali lagi yang ngajarin kita, yang ngomongin kita. Paham ya sampai sini ya? Termasuk sama anaknya pengen hafal Quran, maka di rumah budayakan cinta Quran. Kalaupun bundanya mentok ngapalin ya, ayahnya mentok ngapalin, kita tuh usia segini, bukan kita ya, saya mungkin ya. Saya tuh usia segini mungkin bukan bertambah hafalan, tapi berpindah hafalan gitu. Oh udah hafal surat ini, ya kan? Gak di pekerjaan lagi besok gitu kan ya, nambah lagi yang baru. Kemarin perasaan lupa gitu. Saya tuh tipikal yang gampang untuk ngapalin tapi gampang lupa. Kan ada yang gampang hafal, gampang lupa, ya kan? Susah ngapalin, tapi susah juga lupanya. Gampang hafal, susah lupanya. Nah yang paling parah, gak parah sih. Susah hafal, gampang lupa gitu. Gak parah sih, karena masing-masing orang dikasih potensi yang Allah. Sampai sini oke ya? Jadi pertama kali apa? Berikan keteladanan. Maka salah satu rumus parenting adalah kalau kita pengen ada perubahan pada diri anak kita, maka yang pertama kali harus berubah adalah orang tua. Pengen anaknya berubah, maka orang tua dulu berubah. Karena anak akan ngikutin dengan sendirinya. Sampai sini oke? Kenapa-napa ada masalah dengan anak kita? Ya Allah kenapa ya? Evaluasi dulu apa yang kita lakukan dulu. Atau apa yang kita lakukan saat ini. Kalau saat ini mungkin kita lihat biasa-biasa aja, anak kita sekarang pada fase balik nih, awal-awal balik, maka lihat sebelum balik itu, pra-akil balik itu apa yang kita lakukan, hal apa yang kita lakukan, pengasuhan apa yang kita lakukan yang sehingga menimbulkan anak kita seperti ini. Sampai sini oke? Oke, alhamdulillah, tepuk tangan buat kita. Baik. Seperti yang saya bilang tadi, kita santai-santai aja. Nah, maka materi juga santai. Bacanya apa? Enggak usah miring-miring, lurus aja udah kelihatan. Adik-adik yang mau ikutan boleh silakan. Bacanya apa? Bacanya apa? Enggak kebaca. Ada bisa? Bapak-bapaknya kebaca. Dan sepakat bapak-bapak kebaca ya. Kebaca kayak gitu bisa ngelip. Yang belum bisa baca tulisan di lift siapa? Gampang, ngaku aja 1, 2, 3, banyak juga ya. Kalau belum bisa baca tulisan di lift, fokus sama yang warna putihnya, abaikan yang hitamnya. Lihatnya sekarang ke putihnya. Udah? Yang putih yang dilihat udah? Benar? Kalau nggak saya bantu nih. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Kelihatan? Bareng-bareng hurufnya apa aja? Bareng-bareng hurufnya apa aja? L-I-F-T, lift. Masih ada yang belum bisa baca kalau ini tulisannya lift? Istighfar yang banyak? Astagfirullahaladzim. Apa hubungannya dengan istighfar? Ayah, bunda, kenapa awalnya kita nggak bisa baca kalau ini tulisannya lift? Kenapa? Fokus sama yang warna hitam, kita abaikan yang putihnya, betul ya? Kita fokus sama yang hitam, kita lupa sama yang putihnya. Dalam hidup gitu kan? Dalam hidup juga gitu. Selama kita fokus pada kelamnya hidup kita, biasanya kita lupa bersyukur akan indahnya cahaya yang Allah berikan dalam hidup kita. Gak usah dicatat jadi status, biasa aja. Masih banyak quotes-quotes menarik. Tenang. Dalam pendidikan anak gitu kan? Kenapa orang gak bahagia ketika mendidik anak-anak? Bisa jadi dia fokus pada kekurangan anaknya. Kenapa dia merasa, kok anak saya gini banget ya? Ada orang tua yang gak bahagia soalnya dia membandingkan anaknya, kekurangan anaknya dengan kelebihan anak orang lain. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya masing-masing anak punya deal. Sampai sini nggak fair kita ngebandingin kekurangan anak dengan kelebihan anak orang lain, karena anaknya beda. Inilah
Awal mula bagaimana anak-anak merasa dia nggak diterima, merasa dia nggak dihargai, akhirnya nilai diri dan konsep diri dia rusak di usia sekarang anak kita. Usia SMP, usia SMA gitu. Kenapa? Karena mungkin dulu dibandingkan, nggak pernah didengar, nggak pernah dihargai dan lain-lain. Sampai sini oke? Benar oke? Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Makanya pendidik itu bukan perlombaan. Gitu ya sebenarnya. Pendidikan itu bukan perlombaan. Bukan siapa yang lebih bukan siapa yang lebih cepat, dia yang sampai duluan, itu yang menang. Siapa yang lebih dulu hafal 30 juz, dia yang paling keren, bukan itu. Siapa yang nilainya paling tinggi, dia yang paling keren, bukan itu. Tapi mendidik itu bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada diri anak kita. Gak apa-apa matematiknya biasa-biasa aja, tapi anak kita punya kelebihan yang lain. Mungkin dengan potensinya dia, hafalan dia butuh waktu lama, tapi selama dia bekerja keras dan prosesnya dia ikutin, insya Allah Al-Quran itu kan dimudahkan ya. Makanya Allah juga gak pernah di Al-Quran itu Allah gak pernah nanya hasil akhir. Allah gak pernah nyuruh kita menang. Allah gak pernah nyuruh kita untuk menanyakan sisi akhir. Tapi yang Allah suruh adalah kita usaha, beramal aja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti biar Allah yang lihat fasatubuna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, tugas kita support anak-anak kita untuk maksimal. Apapun hasilnya gak ada masalah. Sampai sini oke ya? Gak ada lagi tuh paradigma zaman VOC. Anak yang pintar adalah anak yang matematiknya keren. Ada bu yang pintar matematik di sini? Ibu pintar matematik, ayah pintar matematik. Kita jarang dapat nilai di bawah 8. Kamu nanti kalau ujian matematik di bawah 8, jangan kenal sama aku lagi. Itu kan marah. Pas ujian dibagikan ditanya ke anak yang berapa nilainya? Maaf, ibu siapa ya? Kan jangan kenal aku lagi, berarti dia nilainya di bawah 8 ya. Sampai sini enggak ya? Enggak usah diadu-adu anaknya, enggak usah iri dengan anak orang lain, karena anak kita punya kehebatan gitu. Yang jadi miris kan, Bunda, zaman kita dulu banyak anak-anak yang dijadikan komoditas oleh orang tua kita untuk menaikkan nilai dirinya, ya enggak? Zaman kita dulu gitu gak sih? Kita satu zaman kan nih? Jajan beda loh zamannya. Kalau saya sama panitia Bunda siapa? Nah, ini satu zaman. Jangan kan satu zaman, satu umur. Lahirnya sama, di IPB juga sama, cuma angkatan beda ya. Kakak kelas saya beliau, walaupun secara umur sama. Gitu. Dulu tuh kan orang tua itu, maaf ya saya di Bogor dulu sekolahnya. Waktu SD bagi rapot, orang tua yang tahu anaknya rankingnya bagus, itu datang duluan, pulang belakangan. Setiap ada orang tua lewat ditanya, sabaraha, rankingnya sabaraha, gitu. Comel banget. Ih, ranking 15, anak saya tuh ranking 3, sudah biasa aja. Gak usah dibanding-bandingkan anak. Akhirnya minder, ngumpul keluarga bilang, anak aku dong alhamdulillah juara kelas, anak aku keterima di sini dan segala macam. Zaman sekarang parentingnya udah gak gitu lagi. Sepakat ya Bunda ya? Dunia ini luas, peran peradaban itu banyak, tidak harus semua jago matematik. Ya enggak? Tidak harus semua jago matematik. Di TK ada yang kayak gitu. Bu, anak saya dong 4 tahun sudah bisa baca kata per kata. Kalau ada orang tua sombong biasanya dibalas sama yang lain. Ah biasa aja bu, anak saya 5 tahun udah bisa baca majalah. Nanti ada lagi yang sombong kamu galak. Masih biasa itu mah, anak saya 6 tahun baca pikiran. Gak fungsi. Dan apa fungsinya gitu? Ketika kita ngelihat orang tua yang lain, alhamdulillah anaknya sudah hafal 30 juz, bahagia kita. Jangan malah dongkol. Ih, masya Allah, barokallah ya Bunda ya anaknya. Dan gak usah kejar juga anak kita. Kayak gitu dong nak. Ampun, bangga dia orang tuanya. Terbebani anaknya. Pastikan anak kita berjuang, pastikan anak kita udah kerja keras. Kalau memang maksimal segitu kemampuannya ya udah. Enggak. Elang hebat kalau ngapain? Seekor elang itu tampak beda kalau dia sedang apa? Terbang. Elang itu potensinya terbang, suruh lari itu gak keren elang. Iya enggak? Elang looking ke arah kita, takut. Coba elang berlari ke arah kita, takut gak? Ya apaan sih gitu?
nggak ada wibawanya itu lah. Kalau kuda lari, cinta lari, maka biarkan kuda sama cinta berlari, karena memang itu potensinya. Tapi kalau kuda cinta sudah nyembulung lautan, jadi keren kan? Nggak keren lagi kuda, nggak gagal lagi. Lautan punya siapa? Saya tahu lautan itu punya Allah. Semua yang di darat, di laut, dan di bumi ini semua kepunyaan Allah. Benar, kita lagi ngomongin hewan cuma ini. Masya Allah, Mahat ini orang tuanya religius sekali. Ya, langsung lari kepada Robbania. Iya benar. Lautan hiu. Hiu, kalau kita di laut melihat hiu 200 meter, takut nggak? Takut. Kalau hiu sudah terdampar di pantai, takut nggak? Ih, jangankan 200 meter, kita samperin tuh hiu. Ya Allah, kenapa bro tiduran di sini? Gitu. Kita usap-usap berani itu. Iya nggak? Karena hiu udah gak bisa apa-apa lagi. Anak kita bisa jadi bukan matematik potensinya. Kita kejar terus matematiknya. Yang terjadi adalah bukan cuma stres, takutnya menghalalkan segala cara. Jujur deh, saya deh, dulu kenapa saya nyontek ketika SMP? Alhamdulillah saya berubah, nggak nyontek lagi itu ketika kuliah. Karena ada kakak kelas saya bilang, mendingan dapat nilai A tapi kerja sendiri daripada C tapi nyontek. Oh iya, bener ya? Bener. Karena ketika kelas 1 SMP, saya kerja keras mati-matian, cuma dapat ranking 4, cuma dapat ranking 3, dan ibu saya menghargai yang rankingnya lebih dibandingkan dengan saya. Orang tua yang lain juga gitu, guru-guru juga sama seperti itu. Yang ranking 2 saya tahu betul nyontek. Pas kelas 2 baru mulai belajar nyontek. Kalau gitu ngapain belajar? Yang ditaruh di depan, yang dipajang 3 besar, aku ranking 4 dari pajang. Tapi mereka semua, nggak semuanya murni gitu. Ini beneran, saya nyontek cuma untuk dihargai. Rugi nggak? Rugi banget. Kita untuk anak kita di luar batas kemampuannya, akhirnya bukan cuma dia tertekan, akhirnya dia melakukan segala cara, kebohongan dan yang lain-lain. Sampai sini oke ya? Nggak apa-apa, makanya itu fungsi kita nanti. Di bab selanjutnya bagaimana kita membuka ruang untuk anak kita, dialog dengan anak kita. Boleh ya kita pasang target buat anak kita, boleh diskusikan bareng-bareng. Nanti untuk liburan, kapasitas kamu berapa? Sebulan deh kamu bisa berapa, hafalannya berapa lembar? Oh sebulan aku cuma setengah juz, gak apa-apa setengah juz. Nanti diskusikan dengan muslimnya, bantu ya, kita udah susun target nih buat anaknya sebulan setengah juz. Nanti tolong di-push ya, kami dari rumah motivasi. Itu kan enak ya. Sampai sini kan ya. Jadi pulang dari sini gak ada yang ngebanding-bandingin anaknya, gak ada yang merasa minder dengan anaknya yang belum mencapai fase yang lain, udah mungkin ada yang 10 juz dan segala macam, gak apa-apa, support anaknya. Sampai sini oke ya. Dan insya Allah sekolah juga disupport ya. Ini gambar apa? Makanya kadang-kadang di sini tempat gambar gua. Gambar apa? Laut. Kelihatan kalau ini gambar laut? Ada yang bisa lihat nggak kalau ini gambar bayi? Lagi tidur ngadep ke atas? Kelihatan ya? Berarti udah konsentrasi semuanya. Kalau ini gambar apa? Gambar apa bu? Pulau. Oke, apa lagi? Ayah? Peta, pulau, peta, apa lagi? Saya harus jalan-jalan deh biar kedengeran. Ada pulau, ada peta, apa lagi? Hah? Salju, pulau, peta, salju, apa lagi? Sapi, pulau, peta, salju, sapi, apa lagi? Apa bu? Tembok rusak, pulau, peta, salju, sapi, tembok rusak, apa lagi? Ayah? Apa? Panda, panda, apa lagi? Noda, apa lagi? Apa bu? Hasil USG. Ini bilang hasil USG langsung. Pertanyaannya, ini gambarnya cuma satu, tapi kenapa komentarnya banyak? Di tempat lain pernah saya menemukan 15 komentar. Ada yang jawab ini goreng dan dirawat gitu. Dan pertanyaannya adalah ini gambarnya cuma satu kan, tapi kenapa komentarnya banyak? Sudut pandang orang beda-beda. Kenapa bisa beda? Contoh, yang saya pegang di tangan kanan apa?
Semua dong, yang saya pegang di tangan kanan. Yang saya pegang cuma satu. Kenapa komentarnya juga cuma satu? Salah. Karena jelas. Gambarnya cuma satu. Kenapa komentarnya banyak? Bareng-bareng. Dikomentari banyak karena berarti kalau hari ini hidup kita dikomentari banyak orang, tandanya kita parenting itu, yang namanya parenting butuh roadmap dan butuh penjelasan. Ujungnya itu kita harus tahu. Ujungnya parenting itu apa? Ujungnya parenting apa? Ujungnya pernikahan apa? Ujungnya keluarga apa? At-Tahrim ayat 6, ya kan? Bukan cuma sama-sama masuk surga, tapi sama-sama kita nggak transit dulu di neraka. Para ayatnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ujungnya parenting itu. Apapun yang terjadi, ujungnya gimana caranya Allah ridho dan kita masuk surga bareng-bareng tanpa transit dulu di neraka, gitu kan? Nah, bikin roadmap-nya. Tadi potensi anak berbeda, maka usia berapa tahun, maka sekolah mana dan segala macam. Coba masukin ke As-Salam, dan As-Salam nggak punya visi, mau nggak? Ustaz Afandi, saya mau nitipin anak saya ini 3 tahun di As-Salam. Kira-kira 3 tahun ke depan ngapain ya? Belajarnya apa, visinya apa? Kita lihat aja Bu ya, hari ini kita pelajari bareng-bareng. Pokoknya kita kan mengalir bagaikan air. Mau masukin nggak? Enggak. Di sekolah nggak jelas, nggak ada visinya. Di rumah juga nggak harus kayak gitu. Contoh, ada ibu yang bertanya, Pak, anak saya sudah 16 tahun, sudah 17 tahun, tapi kok kayaknya masih belum bertanggung jawab ya dengan hidupnya ya? Pertanyaan saya justru ke orang tuanya, dulu disetting kan? Anak saya sudah 17 tahun tapi kok sholat aja males. Ya udah, saya emosional itu gitu. Kemarin ada seorang ayah yang saya kenal banget, orangnya baik, solehnya jauh lebih saya. Nelfon saya 32 menit sambil nangis, anaknya dari TK sampai dengan SMP di kuliah di sekolah kan di sekolah Islam, SMA tetap di sekolah Islam tapi sekarang sedang off. Sholat subuhnya susah, kena dengan pergaulan remaja. Itu bapak nelfon sambil nyesek, ayah yang nelfon. Biasanya kan bunda ya, bundanya udah gak sanggup nelfon, udah tiap hari udah nangis. Dibangunin sholat subuh nggak mau, keluar malam terus pulang jam 12 malam. Apa yang dilakukan? Dia nggak ceritain secara spesifik, tapi kan gimana kan caranya? Nah, beralih lagi ya. Kita ngelihat anak kita kayak A, B, C, dan D, dulu disetting apa enggak? Maaf, ini kasus sudah lama, dulu viral di TikTok. Kejadian di salah satu kota, ada anak SMP, SMA ramai-ramai minta dispensasi nikah muda. Pernah dengar? Akhirnya di kota-kota lain juga bermunculan anak SMP, SMA minta dispensasi nikah muda. Karena undang-undang pernikahan anak itu baru boleh nikah di usia berapa? 19 ya? Undang-undang pernikahan itu dulu 16. Anak-anak SMP SMA kan belum 19 tahun tuh minta dispensasi nikah. Kenapa minta dispensasi nikah? Sudah hamil di luar nikah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika kasus itu viral, itu saya sempat diskusi dengan psikolog, dengan parental Islami. Nah, kesimpulan kita, ya bagi saya menyimpulkan itu cuma salah satu hal terbesarnya adalah karena banyak dari kita, saya jawab kita karena saya juga orang tua ya. Banyak dari kita para orang tua tidak mempersiapkan masa baliknya. Paham ya? Gak dipersiapkan. Maka siapkan masa baliknya anak-anak. Jadi ketika berakhir balik siapkan. Contoh, kenapa perempuan kok sekarang, mohon maaf ya, gampang banget gak tahu malu untuk bisa ngebuka auratnya, bahkan ngasih tubuhnya. Ini ada anak. Kalau lihat podcast pertanyaan, kalau dulu kan pertanyaan, kalau vlogger itu masih berapa outfit lo, gitu kan? Berapa outfit lo? Sekarang bukan berapa outfit lo lagi, body count-nya berapa? Tahu body count nggak? Nggak tahu body count. Itu sesuatu yang udah sekarang sering ditanyakan. Anak-anak, waduh bener-bener kayak di daerah kita ya. Tapi masalahnya
di media sosial sih, jangankan di daerah kita, daerah pelosok aja pegang handphone itu. Di salah satu podcast terkenal, saya gak usah sebutkan, itu menjadi pertanyaan. Body count-nya berapa? Dan gak malu dia untuk mengatakan body count-nya